Mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna kita. 101,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2020 to make your dream come true. Ya, sebalik lagi di Taruna kita. Dan Luna masih ditemenin sama Sirma Datar Petris Bepo dan juga Sirma Datar Rangga Prakasa nih ya. Dan kalau Luna lihat-lihat ini tali kurnya beda ya. Kalau Rangga pakai kuning merah, Petris pakai kuning biru nih. Apa sih yang membedakan tali kurnya? Baik, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kalau saya di sini menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Korps Taruna Remaja tingkat 1, yang mana nanti saya membawa jumlah kurang lebih 400 orang. Nah, yang membedakan ini mungkin yang saya tahu selama dan sejauh ini, kalau yang tali kur merah itu artinya kelompok komando. Kelompok komando itu dalam arti kita mengambil alih langsung anggota kita, dan anggota kita itu sebagai tanggung jawab kita. Saya berposisi sebagai senior dan kelompok komando tersebut. Seperti itu. Tugas-tugasnya? Kalau tugas-tugasnya kita di sini berperan membantu dan melancarkan setiap proses kegiatan dan belajar adik atau junior saya yang saya asuh, itu supaya dia bisa nyaman, bisa terus berprestasi di dalam akademi militer tanpa memikirkan kembali keluarganya yang ada di rumah. Jadi saya memposisikan di sini sebagai kakak, orang tua, saudara, dan sebagai mungkin motivator bagi mereka yang mereka butuh atau apapun itu, mungkin mengalami kendala, dan saya harus ada dan hadir di situ sebagai kelompok komando kor. Oke. Kalau Petris Bepo nih Sirma Datar ya, Luna lihat warnanya kuning biru. Itu artinya apa tuh? Baik, saya di sini menjabat sebagai Karasiop Madya, yang dimana arti warna biru dan kuning ini saya menjabat menjadi staf, yang dimana staf di Taruna itu terbagi dua. Itu ada staf resimen dan staf batalion. Nah, saya yang ini dari staf batalion. Kemudian staf batalion ini terbagi dua lagi, yaitu ada staf administrasi dan staf operasi. Nah, kebetulan saya menjabat di staf operasi, yang dimana saya menjadi tangan kanannya Pasiop dari batalion tersebut untuk menyampaikan kegiatan atau mengatur kegiatan yang sudah disampaikan dari pengasuh dan mengatur rekan-rekan Mayor 2 agar kegiatan selalu berjalan lancar dan tidak ada permasalahan, serta melaporkan hal-hal yang menonjol. Oke. Ini berdua kan sama-sama tingkat 3 nih. Boleh dong diceritain dulu perjuangannya pas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Dari Rangga dulu boleh? Pas tingkat 1 gimana tuh perjuangannya? Baik, untuk tingkat 1 sendiri ya saya merasa itu paling berat lah, Mbak ya. Karena peralihan dari seorang sipil kemudian menjadi seorang tentara, apalagi taruna. Di situ mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang tidak sesuai di tentara. Kita harus tepat waktu, diajarkan disiplin, kemudian tahu hierarki, bagaimana cara menghormat atau segala macam. Kemudian di situ pun kita diajarkan kesamarataan. Tidur kasurnya sama, makan sama, pakaian sama. Kemudian kebiasaan yang buruk-buruk yang biasanya mungkin ekonominya tinggi dan ekonominya rendah itu tidak terlihat di situ. Itu dari mulai tingkat 1. Kalau mau nanya dulu nih. Boleh. Kebiasaan sipil ke taruna nih ya, yang paling susah banget, yang menurut Rangga tuh paling berat seperti apa tuh? Sikap sih, Pak. Sikap. Nah, Jadi kelihatan kalau tentara tuh biasanya yang diutamakan tuh kan sikap tuh, udah kelihatan tuh. Mungkin dari cara dia jalan, dari cara dia menegur, dari cara dia komunikasi kan udah kelihatan beda. Kalau sipil mungkin bebas-bebas aja, mungkin apa yang difikirkan kemudian keluar dari mulutnya. Kan kalau kita tidak lihat dulu, oh ini beretika atau enggak ini. Menurut Rangga itu yang paling berat dulu pas tingkat 1 apa? Iya sih, sikap sih sebenarnya. Gitu. Oke, sekarang ke Petris dulu tingkat 1, nanti Rangga lanjut tingkat 2-nya bentar ya. Petris tingkat 1-nya apa nih yang paling berat? Baik, untuk saya di tingkat 1 ini yang paling berat hampir mirip juga sikap, tapi ada tambahan sedikit lah, yaitu gimana untuk pengaturan waktu, dimana pada saat sipil saya itu kurang memperhatikan waktu atau menempati waktu. Jadi
pada saat melaksanakan pendidikan di Chandra, disitulah saya mulai sadar kalau betapa pentingnya waktu itu. Kemudian untuk sikap itu seperti yang dibilang teman saya Rangga, itu memang agak sulit menyelesaikan dari kita sipil ke militer. Yaitu dimana kalau kita sipil itu kegiatan kita bebas mau ngapain, mau kemana aja. Tapi kalau kita di militer ini semuanya serba teratur. Jadi dimana cara kita bersikap, cara ngomong, dan cara menghormati atasan. Oke, kalau hal yang menyenangkan dari tingkat 1 apa nih? Hal yang menyenangkan itu walaupun kita jauh dari orang tua, yaitu kita bisa bercanda bersama-sama walaupun melaksanakan latihannya cukup berat, tapi kita bisa tersenyum bersama-sama saling menghibur. Oke, pernah merasakan pengen menyerah nggak nih waktu jadi taruna awal-awal? Pada saat awal kemarin, puji Tuhan saya tidak merasa menyerah karena itu memang tujuan saya menjadi tentara dari awal. Oke. Kalau ke tingkat 2 yang menarik apa nih? Kalau di tingkat 2 ini yang menarik dimana kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kemampuan kita, yaitu mulai dari GSCR dan dimana pada saat tingkat 2 juga di situ ada pemilihan Poltar dan Mustar. Oke. Nah, dari situ para taruna tingkat 2 itu bersaing dalam artian bersaing secara sehat, di mana mereka menunjukkan prestasi mereka di bidang nilai, sikap dan perilaku, dan selalu mengambil depan. Nah, kebetulan saya pada saat tingkat 2 itu terpilih menjadi Poltar. Nah, dari situ saya belajar, saya dididik lebih keras lagi oleh senior, di mana pentingnya mengatur waktu, kemudian cara mengendalikan teman-teman saya, dan dari situ juga saya mengerti arti dari tanggung jawab dan selalu membagi waktu untuk kegiatan atau rekan-rekan saya yang mungkin kurang bersemangat, jadi saya menyemangatinya. Oke, kalau yang berat di tingkat 2? Kalau yang berat di tingkat 2 ini yaitu dimana tingkat 2 ini adalah tingkat dimana kegiatan taruna yang paling berat, yaitu dimana kegiatan kita ini terlalu padat. Karena di situ kita dari pagi itu semuanya diatur, mau diatur dari dokter atau diatur dari pengasuh, itu semua serba teratur sampai kegiatan malam dan besok paginya. Oke, tingkat 2 udah mulai terbiasa nih ya dengan jadwal kegiatannya. Siap, sudah terbiasa. Oke, kembali ke Rangga, tadi belum nih ya yang menyenangkan di tingkat 1 apa nih? Alhamdulillah nih kalau saya boleh cerita, hal yang paling menyenangkan dan mungkin paling berkesan di hidup saya nanti sampai mungkin saya wafat, itu saya pada saat tingkat 1 menjadi dan berhasil lulusan terbaik mewakili Akademi Militer. Dan kemudian saya berhasil disematkan pangkat oleh Bapak Danjen Akademi TNI mewakili Angkatan Darat, maju bersama dengan Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian Akademi Kepolisian, dan saya memperoleh nilai yang memuaskan pada saat itu. Oke, membanggakan sekali nih. Lanjut ke tingkat 2. Kalau tingkat 2 betul yang tadi Sermadatar Bepo sampaikan. Yang pertama, kalau tingkat 2 itu kita mengenal di mana pelajaran militer itu banyak yang masuk. Perkenalan mungkin dari jasmaninya lari lintas medan, kemudian belajar menembak. Hal itu harus seimbang. Dan yang baru juga kita mulai mengenal kehidupan senior dan junior. Jadi mungkin kita ingin dekat dengan senior, tapi kita tidak boleh meninggalkan kegiatan dari batalion. Jadi, nah itulah mengapa beratnya tuh kita harus pintar membagi waktu antara waktu kita dengan senior dan waktu kita dengan batalion. Batalion itu dalam arti kegiatan belajar mengajar. Kemudian kalau untuk senior itu kegiatan pola pengasuhan. Nah, seperti itu Mbak. Beratnya tuh di situ gitu loh. Kalau yang menarik nih di tingkat 2 apa nih? Kalau yang menarik sama yang kayak Sermadatar Bepo sampaikan, kan kita udah mengenal tuh namanya Lemustar, Poltar. Itu mulai dikenalkan Poltar Junior, Lemustar Junior, kemudian ada yang namanya GS Marching Band atau Gendrang Suling Lokananta. Kita mulai diperkenalkan pada saat sersan, dan saya nih Mbak, liting pertama yang lumayan banyak jumlahnya, sekitar 425 orang,
dan jumlah unit Lokananta itu kurang dari 200. Jadi gimana caranya gimana? Kita tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan alat itu gitu loh Mbak. Jadi alat turun-temurun yang dari senior kita, bagaimana kita dekat dengan senior, bagaimana kita dianggap bagus dan mainnya oleh senior, itu kita harus berusaha lebih karena melihat saingan kita tuh hampir 50-50, 2 banding 1. Mungkin alatnya 1, yang saingannya 2 orang gitu loh. Nah disitulah, tapi tidak boleh juga mengabaikan dari batalion. Kita juga kan butuh nilai, kita harus memperbaiki nilai rapot, kita harus mengisi nilai jasmani juga gitu kan. Nah disitulah beratnya tuh di situ tuh pada saat sersan. Oke, nah mungkin Sobat Dira juga penasaran, berarti Rangga dulu pernah ikut GSCL nih ya. Nah untuk seleksi masuknya gimana tuh? Kalau untuk GSCL itu kita mengedepankan keterampilan memainkan alat. Yang pertama kita kenali dulu senior kita karakternya seperti apa. Dan kalau di Akmil itu kebetulan GSCL itu dari saf depan genderang sampai belakang suling itu dilihat dari tinggi badan dulu. Dan yang mengatur itu kan ada namanya penata rama. Penata rama itu kalau di Akmil itu dicari dulu yang tingginya 180 cm ke atas. Kemudian dari genderang 165 sampai 170. Tenor 170 sampai 173 dan 175 ke atas bass drum itu namanya. Ya seleksinya sama. Apabila misalkan kita menghadap senior nih, kita meminta turunan, kita ingin cara bermain dan berlatih yang baik itu seperti apa, kita ingin tahu gerakan kalau lagu ini tuh seperti apa. Nah kalau kita sudah dekat, kalau kita sudah nyaman dengan senior kita, otomatis senior kita kan ingin menurunkan ilmu yang dia dapat. Nah itulah bagian tersulit atau terumitnya itu bagaimana kita menarik hati senior kita agar beliau tuh ikhlas menurunkannya sama kita gitu Pak gitu. Oke, nah kalian ini kan sekarang tingkat 3 nih. Kalau tingkat yang sekarang kalian jalani itu yang berat apa nih, Petris? Baik, di sini di tingkat 3 ini menurut saya yang berat itu mulai sedikit. Yang paling berat menurut saya itu kebetulan jabatan saya sebagai Tarsiop Madya, yaitu dimana mengatur lighting sendiri. Yang menurut paling berat dari saya yaitu mengatur rekan-rekan. Ada perasaan nggak enak gitu nggak? Ya, ada perasaan nggak enak dimana pada saat itu rekan saya melakukan pelanggaran dan kebetulan tanggung jawab saya itu memberikan sanksi atau tindakan. Jadi dari situ saya ada perasaan nggak enak untuk memberikan tindakan, mau ditindak nih teman saya, tapi mau gak mau karena tugas dan tanggung jawab saya tetap melaksanakan dan memberikan sanksi kepada teman saya dulu. Oke, pelanggaran yang sering terjadi apa tuh kalau boleh tahu? Pelanggaran yang sering terjadi yaitu dimana para taruna ini kan masih anak muda gitu kan. Jadi yang paling banyak terjadi itu pelanggaran rokok gitu. Jadi taruna di dalam nggak boleh merokok nih ya? Kalau taruna di dalam itu nggak boleh merokok. Boleh. Kalau di luar gitu pas pesiar boleh apa nggak? Tetap nggak boleh juga. Nah kalau yang menarik dari tingkat 3? Yang menarik di tingkat 3 ini kita bisa kita didewasakan dan bisa mengatur waktu sendiri, tapi kita tetap mengikuti kegiatan atau jadwal dari batalion. Tapi untuk mengikuti kegiatan tersebut kita bisa mengatur atau mempersiapkan perlengkapan atau kegiatan untuk kedepannya, yang dimana waktu kosong pada saat di Semarater ini lebih banyak dan kita bisa memanfaatkannya untuk menambah dengan belajar atau berlatih atau menambah kegiatan apapun yang mendidik. Kembali ke Rangga tingkat 3 yang menarik dulu deh, apa nih? Kalau menurut saya di tingkat 3 ini kebetulan kan kita udah pernah merasakan sebagai junior ya Mbak. Kemudian saya tingkat 3 sekarang saya berposisi atau berkedudukan sebagai senior. Yang paling menarik nih dimana kita mulai didewasakan, mulai bisa mengatur pola kegiatan kita sendiri, namun kita punya tuntutan atau tanggung jawab lebih untuk membina junior. Nah disitulah hal yang menariknya tuh. Jadi arah baik atau buruknya junior kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Tapi jangan juga kita sebagai senior tuh mentang-mentang sudah senior lepas gitu semuanya, lepas tanggung jawab, lepas kewajiban, lepas tugas gitu loh. Nah justru menurut saya ini sebuah tantangan nih. Dimana kita sudah senior,
sudah didewasakan, tekanan sudah semakin berkurang, tapi bisa nggak kita lebih berprestasi? Bisa nggak kita mendidik junior kita tuh minimal bisa menonjolkan hal yang terbaik versi diri mereka gitu loh. Oke. Nah itulah yang paling menarik tuh di situ. Yang paling berat apa nih? Kalau paling berat sama sih Mas, sebenarnya mengatur itu juga gitu. Menyenangkan sekaligus berat gitu Nah ya. betul. Oke, kalau kegiatan sekarang kalian lagi sibuk ngapain nih? Kalau kegiatan kebetulan di awal semester ini tingkat 3 kita mulai masuk dan memperdalam materi kecabangan. Oke. Nah itulah dari tingkat 3 sudah mulai dipelajari dari kulitnya dulu, mungkin kan perkenalan materi-materi mengenai armet, sampai nanti materi intinya bagaimana cara seorang perwira itu bisa menembakkan meriam atau roketnya tanpa melihat sasaran. Itulah kan fungsinya tuh seperti itu. Oke, tadi Luna juga sempat dengar katanya kalian lagi ada latihan lintas medan nih. Iya betul. Ya, Mungkin boleh ke Petris seperti apa tuh? latihan lintas medan ini itu di mana kita lari menggunakan perlengkapan tempur, yaitu di mana berlensa minimal 5,5 kilo dan jarak yang ditempuh yaitu 7 kilo dengan medan bervariasi. Nah di situ kami belajar di mana kami memperkuat mental kami dalam menghadapinya, karena pada saat lari lintas medan itu kelihatannya memang mudah, tapi pada saat melaksanakannya lumayan juga. Oke. Kalau Rangga mungkin mau menambahkan? Iya betul. Jadi lari lintas medan ini kita kan menggunakan pakaian lengkap nih. Helm, kopel, PP sangkur, kemudian ransel, berat minimal 5,5 kilo. Kalau lari lintas medan itu kalau boleh cerita itu di tingkat 2 itu sudah diperkenalkan sebetulnya dengan jarak 5 km. Kemudian naik tingkat berarti kan berlanjut. Oh, ada tambahan 2 km berarti 7 km. Dan untuk medan yang dilalui itu ada medan berlumpur, berair atau basah, kemudian batu, beraspal, tanah kering atau tanah kemudian tanjakan, turunan. Nah, itulah lari lintas medannya itu kita tuh mengenal berbagai macam medan. Kemudian di mana tuntutannya itu waktu yang harus ditempuh itu tidak boleh lebih dari 55 menit. Jadi sejarak 7 km itu kita tidak boleh di atas 55 menit. Kalau biasanya lebih, sanksinya apa biasanya? Kalau biasanya lebih itu kita dari batalion mengadakan bimsuh. Bimsuhnya itu dalam arti ada binsik tambahan setelah apel malam atau sebelum apel malam. Mungkin lari memutari batalion atau lari sejauh 7 kilo itu untuk mempersiapkan hal yang berikutnya. Oke, untuk tempat latihannya di mana? Tuh. Kalau untuk tempat latihannya terakhir tuh di Salam Kanci, Mbak. Oke. Di Salam Kanci ya. Rangga bisa tepat waktu atau lebih singkat nih? Alhamdulillah saya dengan Bang Bepo nih, kemudian Bang Bepo nih katrol saya sebetulnya Mbak. Jadi Bang Bepo ada depan saya 2 klik di belakangnya lah gitu. Oke, berarti hampir barengan gitu ya? Jadi berrendingan terus lah gitu. Oke. Waduh, menarik sekali obrolan kita nih Sobat Tidar, dan nanti bakal kita lanjut lagi.